الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Shadaqallahul azim. Pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah membaca Al-Quran bersama-sama. Sekarang saya akan ajak salah satu jamaah untuk ke depan untuk mengaji bersama. Silakan Ibu. Dari ta'awudz Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasikhin. Stop Ibu. Oke, cukup segitu aja ya. Sekarang Ibu bacanya sudah bagus, sudah luar biasa. Masya Allah, suaranya juga sudah enak ya. Ibu luar biasa. Cuman ada sedikit Ibu huruf yang memang sedikit lagi menuju benar. Khususnya tadi di huruf ro. Ro itu seperti yang saya bilang sebelumnya itu cadel, agak cadel. La ro. Ro itu letaknya ketika kita menyebutkan lam. Coba lam. La. Ada di belakang ro. Jadi bukan ro. Coba Ibu, ro. Nah, emang agak sulit ro. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan satu lagi Ibu di huruf H. H itu tipis Bu, tipis. Jadi jangan sampai ada unsur kha. Ya, unsur kha.
Ya, oke, lanjutkan lagi Ibu di ayat berikutnya. Baca. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة Allah. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق الله العظيم. Masya Allah. Dengan Ibu siapa boleh tahu saya namanya? Yaya Sandi ya. Ibu Yayah, Masya Allah. Ibu Masya bacaan Allah. sudah bagus. Indah Mudah-mudahan. sekali ya bacaannya Iya ya. benar Mas Sony. Mudah-mudahan kita dengan membaca Al-Quran bisa mendapatkan syafaat. Nanti di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu untuk Masya Allah. waktunya. Jazakallah khair Ustadz. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga bagi yang membaca maupun mendengarkannya Allah berikan banyak kebaikan dan pahala yang besar. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Sudah banyak nih pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu Indah. Ke Facebook, ke Instagram dan ke email. Berarti ini adalah saatnya kita masuk ke dalam segmen menjawab pertanyaan dari media sosial. Untuk itu sebelumnya saya panggilkan dulu guru-guru kita, mohon izin Ustadz Azhari, Ustadz Faharis untuk maju ke depan karena kita akan menjawab pertanyaan nih. Udah ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Sudah ada pertanyaannya, ini pertama dari Instagram dulu. Dari Instagram. Ada di belakang? Ya. Ini Ustadz. Assalamualaikum, ini dari Marini Dahuri. Assalamualaikum, Islam itu Indah. Saya mau tanya, apa bisa seorang istri masuk surga tanpa ada ridho dari suaminya? Sedangkan suaminya tidak pernah mengajarkan kebaikan, bahkan lalai dalam mengerjakan sholat. Dan apakah boleh istri tidak taat kepada suami karena sudah tidak memberi nafkah lagi? Mohon izin Ustadz Faris jawabannya. Baik, ini tentang bagaimana menjaga hak dan kewajiban. Yang paling dekat dengan kehidupan kita itu adalah pasangan kita. Maka harus kita perhatikan apa saja kewajiban-kewajiban kita, baru kita dapat menuntut hak dari pasangan kita. Apa saja? Seorang suami, seorang kepala keluarga harus menjaga keluarganya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi pelihara dirimu, keluargamu. Jadi kalau ada track, kalau ada langkah keluarga, salah satu anggota keluarga yang tidak mendekatkan kepada surga, bahkan mendekatkan kepada neraka, sang suami harus jadi wasit. Harus mencegah, harus jadi rem di situ. Jadi rem, jadi baik. Jadi kemudian tentang seorang suami tidak ditaati lagi karena tidak nafkah, cari nafkah. Iya. Seandainya ya seorang suami harus tidak abai dengan hal nafkah ini. Karena ketaatan kepada suami itu tergantung dengan nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Tapi seorang istri bersabar, menasihati suaminya, terus mengingatkan itu jauh lebih baik. Baik. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya masuk ke email Islam itu Indah Ustadz. Baik. Berdosa besarkah seorang istri sering menolak untuk hubungan badan, Baik. tapi tetap melayani suami dengan alasan menolak dikarenakan sedang hamil 8 bulan dan habis hubungan badan, kaki terasa pegal dan lemas. Baik, baik, baik. Mohon jawabannya Ustadz Faris. Iya, hukum asalnya seorang istri tidak boleh menolak ketika diajak berhubungan dengan suaminya. Tapi seorang suami juga harus pengertian bahwa bagaimana dia menjaga istrinya untuk tidak sampai letih. Atau dia mengerti tentang keadaan-keadaan di mana sang istrinya tidak mungkin untuk bisa selalu melayaninya di tempat tidur. Jadi ini adalah pengertian dari seorang suami.
Memang kewajiban sebagaimana hadis riwayat Tirmizi bahwa apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan maka harus dipenuhi walaupun dia sedang di dapur. Hadis riwayat Bukhari tidak boleh seorang istri puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Kenapa? Islam ingin menjaga kemuliaan keluarga. Jangan sampai seorang suami yang hanya memiliki seorang istri dan istrinya itu apalagi masih muda. Kemudian dia ya datang haid, kemudian ada lagi cuti saat melahirkan. Jadi pada saat bisa untuk melayani suami, usahakan untuk bisa. Tapi ini ada harus pengertian antara dua belah pihak. Sudah pengertian. Baik, baik. Berikutnya kita bacakan lagi yang sudah masuk ke Instagram Islam itu Indah. Sudah ada dari Mulyanti 9424, ini nomor apa ayo? Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Suami saya punya teman dekat wanita. Saya tidak suka dan menyuruh suami menjauhi teman wanitanya itu karena menurut saya hubungan mereka sudah tadi apa tuh? Sudah tidak maksudnya, sudah TD. Apa tuh TD? Saya dan suami sering berantem sampai saya sempat meminta cerai. Apakah saya dosa memutuskan tali silaturahim mereka? Halo, gimana tuh Ustadz Azhari? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini apa ya, ujian rumah tangga itu banyak gitu. Dan ini prestasi terbesar iblis dalam hadis Nabi SAW. Kata iblis, iblis memanggil kroni-kroninya dia satu-satu tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk menggoda anak cucu Adam? Yang satu bilang, saya sudah buat mereka jatuh ke riba. Itu belum ada apa-apanya. Kamu apa yang kamu lakukan? Saya sudah berhasil membuat mereka begini-begini. Itu belum ada apa-apanya. Sampai ada satu kroni yang mengatakan, saya berhasil menceraikan hubungan suami istri yang tadinya halal, cerai. Kata iblis, kamu baru pengikut saya yang setia. Jadi itu apa namanya, prestasi terbesar iblis adalah memisahkan hubungan suami istri. Prestasi terbesarnya? Prestasi terbesarnya. Nah buat saya cemburu itu bagus. Tapi over cemburu berlebihan ya itu juga tidak bagus. Tidak baik ya. Tidak baik. Jadi saya kira tabayun dulu, tanya ke suami hubungannya apa. Dia dekat dengan teman perempuannya dalam bentuk apa nih? Kerjakah? Temankah? Atau ada hubungan yang spesial? Kalau ada hubungan yang spesial ya dibicarakan baik-baik bagaimana ini tidak jatuh ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Saya kira perlu ada dialog antara suami dan istri ini. Dan yang pasti jangan biarkan iblis berprestasi. Ya benar. Berikutnya laporan ya iblis itu. Laporan ternyata nyari prestasi juga ya. Oke, berikut adalah pertanyaan yang masuk ke email Islam itu Indah. Assalamualaikum Ustadz, apa sih amalan saya sebagai seorang pelajar yang bisa mengantarkan orang tua menuju surga Allah yang paling tinggi? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ustadz, saya seorang pelajar, saya pengen bisa masukin orang tua saya ke surga. Amin ya Rabbal. Apa amalannya? Yang pertama, tadi hadis yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Faris, jadikan Al-Quran itu sebagai syafaat buat nolongin orang tua kita. Hadis riwayat Tobroni tadi, ketika itu nanti anak-anak yang menghafal Quran, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka kelak orang tuanya kata Nabi SAW akan dipakaikan jubah dan mahkota dari surga dan masuk surga tanpa hisab. Riwayat itu mengatakan begitu. Ya, terlepas perdebatan para ulama hadis terkait ini. Yang kedua, memohon ampunan buat orang tua. Memohon ampunan buat orang tua. Sebab kata Nabi SAW, kelak akan ada seorang hambaku yang saleh, seorang hamba yang saleh dimasukkan ke dalam surga. Hamba ini kemudian bingung, kenapa saya bisa masuk surga ya? Kenapa saya bisa masuk surga? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang itu, kamu masuk surga sebab istighfar kamu, istighfar anak kamu terhadapmu. Istighfar anak kamu terhadapmu. Jadi sering-sering memohon ampun kepada orang tua. Sering mohon ampun pada orang tua. Ya, kemudian belajar Al-Quran. Sebab belajar Al-Quran itu bisa kemudian menjadi syafaat buat orang tua. Masya Allah, terima kasih Banyak sekali Ustadz. yang bisa dilakukan untuk membawa orang tua ke surga insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, keempat pertanyaan sudah dijawab sama guru-guru kita. Sekali lagi terima kasih untuk jamaah yang sudah mau ngasih pertanyaan yang positif, yang pastinya bisa jadi pelajaran buat kita dan buat jamaah yang ada di rumah. Semoga pertanyaan ini bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ustadz Azhari terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ustadz Faris, saya mau nanya sama Ustadz Faris. Baik. Media sosial itu sekarang penting sekali. Contohnya tadi berikut ini adalah jamaah nanya melalui media sosial. Tapi ada juga yang melakukan media sosial itu melakukan hal-hal negatif.
ada juga yang melakukan hal positif. Contohnya kayak ngasih konten-konten yang baik, mengajarkan kebaikan, saling mengajak berbuat baik. Nah itu bisa menjadi syafaat gak sih buat kita? Atau sebaliknya, apakah postingan yang kita bagikan juga dapat menjadi syafaat bagi diri kita juga di akhirat kelak? Mohon penjelasannya Ustadz Faris. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman teknologi. Kita mudah sekali berinteraksi dalam lingkup yang lebih luas melalui media sosial. Maka hati-hati menggunakan media sosial. Kenapa? Media sosial ini hanya salah satu media dalam berinteraksi sesama manusia. Jadi tidak ada bedanya dengan media-media yang lain. Mengobrol, surat menyurat, dan bermedia sosial sama. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita share, apapun yang kita bagikan di media sosial, kita akan mendapat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangankan itu, para ashabul kahfi, mereka tertidur di dalam gua, tetapi memberi inspirasi bagi orang-orang setelahnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama mereka dikekalkan oleh Al-Quran. Kisah mereka dikekalkan di dalam Al-Quran. Dan dengan sangat indah Allah menutup kisah Ashabul Kahfi ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ke-30-nya. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Inna la nudhi'u ajraman. Inna la nudhi'u ajraman ahsana amala. Inna la nudhi'u ajraman ahsana amala. Sungguh orang yang beriman, beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan melalui media sosial atau langsung dalam hubungan sehari-hari. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Jadi ini tentang bagaimana kita hidup di dunia meninggalkan sesuatu yang baik bagi kita. Dulu bapak-bapak ibu-ibu, seorang guru, seorang da'i, perlu waktu yang sangat panjang untuk menyebarkan kebaikan karena terbatasnya media. Dia mengajar 10 orang murid. Lalu 10 orang murid itu masing-masing nanti punya 10 orang murid lagi. Itu kalau berhasil. Kemudian mengajarkan 10 orang murid lagi. Tapi kalau sekarang dengan media sosial followernya ribuan, puluhan ribu atau jutaan, ratusan ribu dan jutaan follower. Lalu kemudian orang-orang mendengar nasihatnya. Lalu menjadi lebih takut kepada Allah. Lalu berani berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu membuncah amalan-amalan yang bisa mendekatkannya kepada surga. Tentu saja amalan itu bermanfaat untuknya. Maka hadis ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati seorang anak Adam. Seorang manusia meninggal dunia. Putus seluruhnya. Amalannya terputus. Tutup bukunya. Illa min salas kecuali 3 hal. Sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah mungkin bagi orang-orang yang mampu saja. Walaupun sebenarnya dalam hal sekecil apapun kita bersedekah itu bermanfaat untuk kita. Jangan mengabaikan amalan yang bisa membuat kita tetap mengalir pahalanya walaupun kita sudah wafat nanti. Walaupun kita cuma mampu dalam satu pembangunan masjid membeli, menyumbang 1 ubin masjid, jangan sia-siakan. Gunakan kesempatan itu. Hanya mungkin 100.000 rupiah dapat membeli 1 ubin masjid. Tapi nanti di atas ubin itu ada orang yang sujud kepada Allah dan tertumpah air matanya karena takut kepada Allah. Air mata itu nanti akan bersaksi di akhirat. Dan di atas ubin yang kita sumbangkan untuk masjid itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang orang lain mendapat manfaat dari situ. Nah di sini peran media sosial ini. Kita membagikan konten-konten yang bermanfaat. Membuat orang menjadi lebih mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang lebih dekat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga baik. Dan menyebarnya jauh lebih panjang lagi. Yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini juga penting. Jadi menyebar kebaikan di media sosial bisa jadi jalan kita juga menuju surga. Betul, betul. Karena sesuatu yang positif mengajak orang menjadi baik juga.
Yang penting ketulusan ikhlasnya juga kali ya Ustaz. Ya ikhlas tentu saja. Bukan Ikhlas. karena maksud pamer. Maksud pamer bukan, tapi ikhlas pengen mengajak orang berbuat baik lebih ke situ ya Ustaz. Menginspirasi orang lain melakukan kebaikan. Sehingga kalau orang melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan mereka mencontoh, kita juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala pelakunya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Jadi yakin mau masuk surga? Beneran mau masuk surga? Kalau gitu Ustadz Azhari, apalagi nih caranya supaya kita mau masuk surga? Ya ada sebenarnya satu lagi nih yang bisa membuat kita masuk surga. Apa itu nanti kita akan bahas. Oh masih rahasia? Ya, kalau masih Ustadz Faris apa mau dikasih tahu apa masih rahasia juga nih? Pasti rahasia, ini lebih rahasia dari punya Ustadz Azhari. Dalam banget kayaknya rahasianya. Jadi jamaah kalau penasaran sama rahasia-rahasia dari Ustadz kita, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Surga, insya